Halo YouTube, ketemu lagi dengan saya Tarlan di channel Tutor Lipi. Sekarang saya akan membahas bagaimana cara memilih komponen untuk budget sejutaan. Komputer ini dirakit untuk Anda yang baru belajar pakai komputer. Soalnya kalau untuk yang suka gaming atau video editing tidak recommended ya. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan ringan saja seperti Microsoft Word, edit foto di Photoshop, bikin gambar di CorelDRAW, pokoknya pekerjaan ringan aja ya. Oke, langsung saja ke list komponennya. Yang pertama adalah prosesor. Prosesor yang saya gunakan yaitu Intel Core 2 Duo E8400. Prosesor ini menurut saya untuk pekerjaan ringan, dan saya juga pernah menggunakannya walaupun versi yang lebih lanjut gitu. Saya pernah pakai Intel E8600 gitu, cuman nggak jauh beda performanya dengan prosesor ini. Jadi prosesor ini mempunyai dual core dengan kecepatan clock sebesar 3 GHz, terus TDP nya 64 watt 65 watt ya. Jadi menurut saya prosesor ini sudah cukup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan atau belajar komputer untuk pemula ya. Oke, lanjut ke komponen berikutnya yaitu motherboard. Motherboard saya sarankan menggunakan chipset G41 ya, soket LGA 775. Soalnya untuk soket 775 itu kebanyakan di Indonesia yang DDR3 itu cuman G41 ya yang masuknya, yang lainnya enggak, padahal banyak itu chipset yang untuk soket 775 ya. Oke, lanjut ke RAM ya. RAM gunakan RAM 4 GB saja. 4 GB boleh berbagai merek ya, boleh second, boleh baru, tapi saya di sini semuanya second dulu, tapi ada sebagian yang enggak. Contohnya RAM, boleh memilih RAM Kingston, PC Pro atau Vigen ya. RAM murah meriah, apalagi kalau bekas jadi harganya murah, dan pakai yang kecepatannya 1066 MHz, kalau nggak ada yang 1333 ya MHz. Oke, lanjut ke harddisk. Harddisk di sini saya menggunakan harddisk murah, yaitu harddisk murah tapi nggak murahan ya, harddisk dari Seagate 160 GB saja. Ya, kenapa saya memilih harddisk Seagate yang ukurannya cuma 160 GB? Karena menurut saya harddisk ini cukup untuk Anda yang lagi belajar, yang cuman menggunakannya untuk Photoshop, nonton film misalnya. Terus Microsoft Word yang seperti itu, Microsoft Office ya, pekerjaan Office gitu cukup. Soalnya saya suka miris lihat harddisk orang-orang yang ukurannya besar-besar tapi pada kosong ya. Jadi untuk yang bekerja aja menurut saya 160 GB juga cukup ya. Oke, lanjut ke power supply. Power supply di sini saya akan menggunakan power supply yang harga 100 ribuan. Ada merek Advan, Power Up, itu apalah banyak ya yang harga 100 ribuan. Mungkin dari kalian yang sudah ahli akan ngomong ini kok dipilihin power supply abal-abal ya. Tapi menurut saya power supply ini untuk spek seperti ini sudah cukup gitu. Soalnya saya sudah pernah memakai antara 1 sampai 2 tahunan, tidak ada masalah menggunakan power supply seperti itu. Oke, lanjut ke casing. Casing yang saya gunakan adalah casing standar aja ya, cari di toko servis komputer atau toko OAK gitu yang ngejual perangkat-perangkat komputer bekas gitu. Cari aja casing yang 50 ribuan ya, yang standar. Yang penting dari casing menurut saya itu tombol power, tombol restart, sama USB pada jalan ya. Dan ada penutup casing kanan kiri ya. Menurut saya itu sudah cukup. Oke, kesimpulan dari merakit PC ini, saya rekomendasikan untuk pekerjaan-pekerjaan ringan dan untuk nonton film misalnya. Untuk streaming ya, PC ini sudah cukup lah, mumpuni untuk melakukan hal tersebut. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan saran saya ini bermanfaat buat Anda. Kalau enggak ya tolong komen apa kekurangannya. Jangan lupa ya di like dan subscribe. Kalau yang udah subscribe, klik tombol bing ya. Oke.